Halo, selamat siang semuanya. Bertemu lagi bersama saya Mark Karyos di acara Market Review dan Outlook dari I Like Monday Okta Investama Berjangka. Nah, seperti biasa, sebelum kita masuk ke materi, kita akan berbicara apa saja tentang Okta Investama Berjangka. Nah, Okta Investama Berjangka sendiri itu perizinannya sudah betul-betul lengkap nih. Yaitu apa? Ada perizinan dari Bapepti, ada perizinan dari Clearing, ICDX, bahkan juga sudah tergabung di asosiasi Aspeptindo. Penghargaan Okta Investama Berjangka itu juga cukup signifikan nih, Okta Traders sekalian. Pada tahun 2021, Okta Investama Berjangka itu memenangkan Most Excellent Broker, dan pada tahun 2022 Okta Investama Berjangka juga memenangkan penghargaan untuk The Most Transparent Broker. Kelebihan trading di Okta Investama Berjangka itu satu adalah low spread, kemudian low commission, free swap, dan proses withdrawal yang cepat. Kalau bicara low spread, otomatis nih, namanya kita bicara transaksi di market, kita cari spread yang rendah dong. Let's say katakanlah untuk spreadnya emas, kita tuh ada di 2,5. Kemudian untuk low commission, bahkan pada saat terjadi transaksi, commission yang sudah terbentuk tersebut dibalikan lagi kepada Okta Traders sekalian. Free swap sangat-sangat penting. Gunanya apa? Jadi untuk Okta Traders sekalian yang suka tradingnya menginap, itu jangan khawatir lagi untuk mengenai masalah biaya nginap di platform tradersnya. Kemudian proses withdrawal juga cepat, otomatis tetapi sesuai dengan jam perbankan ya. Nah, untuk media sosial Okta Investama Berjangka sendiri kita memiliki Facebook, Instagram, YouTube, dan Twitter. Jadi begini, Okta Traders sekalian yang mungkin menyaksikan acara ini lewat Instagram Story, itu kan bisa jadi untuk melihat materi ini kan susah atau kurang detail. Jangan khawatir, karena apa? Semuanya ini, materi ini itu direcord. Kita akan masukkan lagi ke dalam YouTube channel. Jadi Okta Traders sekalian itu betul-betul bisa melihat materi-materi yang kita sampaikan secara lebih baik dan lebih nyaman di matanya. Disclaimer, otomatis nggak bakal pernah lupa bahwa materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, nah tanpa menunggu waktu lama, baru kita masuk nih sekarang ke materinya. Kita review hasil rilis data kalender ekonomi dari 12 Juni sampai dengan 16 Juni 2023. Pada pekan kemarin itu banyak banget terjadi rilis data kalender ekonomi atau event itu yang betul-betul bagus untuk menggerakkan market. Let's say katakanlah dari hari Selasa aja itu tuh udah ada rilis data inflasi untuk Amerika Serikat yang dirilis dari 4,9% menjadi 4%. Itu terjadi penurunan yang sangat signifikan. Kemudian pada saat hari Rabunya itu ada rilis GDP untuk Inggris, di mana dirilis dari minus 0,3% menjadi 0,2%. Itu bagus untuk pergerakan pound sterling, sehingga pada hari Selasa kemarin atau selama seminggu bahkan itu mengalami pergerakan yang signifikan untuk naik bagi GBP terhadap US. Kemudian hari Kamis dari paginya sendiri itu tuh ada pengumuman suku bunga Amerika Serikat. Nah, sesuai dengan ekspektasi pasar, bahkan sesuai dengan outlook yang kita sampaikan pada pekan lalu bahwa apa? Fed rate kemungkinan tidak akan berubah, dan itu memang betul adanya. Akhirnya Fed rate sendiri itu dirilis tetap berada di level 5 sampai dengan 5,25%. Kemudian untuk hari Kamis masih sama, itu tuh juga ada pengumuman suku bunga bagi ECB. Itu adanya di sesi malam, itu tuh mengalami kenaikan 0,25 basis point dari 3,75% menjadi 4%. Kemudian
Ada juga core retail sales itu dari Amerika, tetapi ini terjadi kontraksi ya, dari level 0,4% menjadi 0,1%. Kemudian hari Jumatnya itu tuh ada kebijakan moneter yang terbaru dari Jepang, di mana Jepang itu tetap menerapkan kebijakan ultra longgar. Dalam artian apa? Dia tidak menaikkan suku bunganya, tetap stay di level 0,25%. Kemudian untuk Amerika, nah kita bahas nih perlahan ya. Amerika, tingkat harga konsumen turun dari level 4% menjadi 4,1%, menjadi level inflasi terendah sejak Maret tahun 2021. Untuk PPI itu juga turun 0,3%. Dari 2,3% menjadi 1,1%, di bawah konsensus 1,5%. Federal Reserve seperti yang diharapkan mempertahankan suku bunganya tidak berubah. Pesan hawkish menandakan bahwa kenaikan suku bunga belum selesai. Jadi begini, rekan-rekan Okta Trader sekalian, walaupun suku bunga itu tidak mengalami kenaikan, tetapi pada saat pidato Powell itu mengatakan bahwa bahwa kenaikan suku bunga ini tetap nih belum selesai. Karena apa? Dari waktu ke waktu, Powell dan grup pejabat Fed yang lain itu juga tetap akan melihat apakah inflasi itu naik lagi atau tidak. Kalau misalnya naik lagi, berarti kemungkinan untuk menaikkan suku bunga Fed rate itu juga akan lagi terjadi. Sebaliknya, kalau misalnya terus melandai ini inflasinya, ya berarti tren suku bunga tinggi di Amerika perlahan tapi pasti itu sudah akan selesai, dan mungkin bisa jadi di tahun 2024 bahkan tahun 2025 itu akan sudah melakukan aksi penurunan. Nah, proyeksi pertumbuhan PDB real pada tahun 2023 juga naik menjadi 1% pada tahun 2023, dan perkiraan tingkat pengangguran itu juga turun menjadi 4,1% dari ekspektasi 4,5% di bulan Maret tahun 2023. Ini untuk berita Amerika Serikat pada pekan kemarin. Sementara untuk Inggris seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk GDP meningkat 0,2% di bulan April, dari rilis sebelumnya di minus 0,3%. Ini cukup bagus bagi mata uang pound. Kemudian produksi manufacturing mengalami kontraksi 0,3%, berlawanan dengan ekspektasi penurunan 0,2%. Tetapi nih, ada yang cukup seru, ada yang cukup menarik di minggu ini untuk BOE atau untuk penggerakan pound sterling. Akan ada pengumuman suku bunga bagi Bank of England. Karena apa? Diproyeksikan terjadi kenaikan suku bunga karena inflasi sementara ini masih berada di atas level 9% untuk Inggris secara keseluruhan. Kemudian untuk Uni Eropa, pada pekan kemarin itu Uni Eropa seperti yang disampaikan tadi, terjadi kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin dari level 3,75% menjadi 4%, dan ini merupakan tingkat suku bunga yang tertinggi dalam 22 tahun. Langkah ECB datang sehari mempertahankan, ini maksudnya adalah ECB ini melaporkan atau merilis kebijakan moneter terbarunya itu sehari setelah pengumuman kebijakan dari Fed rate. Nah, untuk Wall Street masih dalam tendensi itu naik, tetapi pada saat hari Jumat kemarin itu terjadi pergerakan koreksi, tetapi secara keseluruhan selama sepekan kemarin Wall Street masih mengalami tendensi untuk naik. Karena apa? Karena pada saat hari Jumat ada dua pejabat Fed, Christopher Waller dan Thomas Berken, yang memperingatkan bahwa bank sentral mungkin harus menaikkan suku bunga lebih lanjut buat menjinakkan inflasi. Jadi kata-kata Fed rate itu sudah, kenaikan Fed rate itu sudah stop, itu dipertegas lagi nih. Powell pada saat hari Kamis dini hari itu menyampaikan bahwa kenaikan suku bunga memang sementara terhenti, tetapi untuk selanjutnya tetap dilihat dari data inflasi yang berjalan. Dipertegas lagi sama Christopher Waller dan Thomas Berken yang mengatakan bahwa suku bunga lebih lanjut buat menaikkan
inflasi. Dan pada saat hari Jumat itu juga ada rilis indeks sentimen konsumen naik pada Juni ke level tertinggi 4 bulan di level 63,9, naik dari 59,2 pada bulan Mei. Jadi secara tendensi bisa dikatakan bahwa Wall Street itu trennya naik, baik itu Dow Jones, SP500 maupun Nasdaq. Tetapi karena harga ini sudah berada di area overbought, itu tetap waspada sama pergerakan koreksi untuk menurun. Akan dikatakan lebih nyaman bagi para okta trader sekalian kalau kita mencari posisi buy yang kita dapatkan dulu harga support yang betul-betul bagus, baik itu time frame H1 berdasarkan time H4 maupun berdasarkan time frame D1. Jadi itu ya bocoran untuk Wall Street di sepanjang pekan berjalan ke depan. Kemudian untuk minyak, harga minyak memperpanjang kenaikan pada akhir perdagangan Jumat, membukukan kenaikan mingguan karena permintaan China yang lebih tinggi dan pemotongan pasokan OPEC mengangkat harga. Jadi memang kalau misalnya bicara harga minyak, ada juga yang informasi yang cukup relevan bahwa secara time frame 1 minggu, akhirnya harga minyak itu ditutup sama candle positif. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu tuh akan lebih nyaman bagi para okta trader sekalian kalau juga mencari posisi buy limit atau buy stop. Gitu loh. Karena apa? Candle yang sebelumnya itu sudah ditutup positif. Itu ya informasi yang bisa disampaikan untuk minyak. Nah, pada pekan kemarin WTI itu bertambah 1,16 dolar atau mengalami kenaikan 1,64%. Sedangkan untuk Brent sendiri itu terangkat 0,9 dolar atau 1,24%. Selama sepekan, Brent membukukan kenaikan mingguan sebesar 2,4% dan WTI naik sebesar 2,3%. Kemudian kita beralih ke emas. Emas selama sepekan kemarin itu mengalami sesi penurunan. Memang penurunan itu sedikit tertahan karena emas turun sebesar hanya 0,3%. Investor dan trader mencerna prospek Federal Reserve hawkish tentang suku bunga. Jadi bicara pergerakan Jumat kemarin, emas tuh sempat rebound nih. Reboundnya sudah bagus ke area 1966. Tetapi pada saat pidato dari dua pejabat Fed itu keluar, disitulah akhirnya terjadi koreksi lagi terhadap pergerakan emas. Nah, masih sama terhantam oleh sentimen dari Richmond dan Tom Barkin. Range emas itu berada di level 1925 sampai dengan 1985. Jadi bicara emas, bocorannya nih yang bisa kita sampaikan kepada okta trader sekalian, emas selama 2 minggu atau bahkan 3 pekan terakhir itu terjebak di range 1925 sampai dengan 1985. Pergerakan penembusan ke atas lebih lanjut itulah yang mungkin akan menentukan emas bisa jadi akan balik ke level 2000. Tetapi kalau dia true breakout di angka 1925, disitulah bisa jadi emas itu akan terkoreksi lebih lanjut ke level 1910, 1900, bahkan selamat datang area 1800-an. Gitu begitu. Jadi ini betul-betul dipantau ketat ya. Area ini harus betul-betul dilihat secara clearly. Sama kita juga harus tetap memperhatikan news-news apa yang ada selama sepekan berjalan. Kemudian, nah ini 19 Juni sampai dengan 23 Juni itu kita bicara outlook bahwa mulai kalau bicara hari Selasa itu akan dimulai sama kebijakan moneter terbaru dari Bank Sentral China. Tetapi sepertinya sih kalau menurut kami itu tuh akan sama halnya seperti Jepang. Dia tidak akan menaikkan suku bunganya, tidak akan mengikuti negara-negara Eropa. Bicara China sama Jepang itu masih ada di koridor tren suku bunga yang tidak terlalu besar atau masih di bawah 4%. Nah, untuk hari Rabu itu ada informasi yang menarik untuk trader-trader pound sterling karena itu ada CPI
dari 8,7% menjadi 8,4%. Nah, seperti yang diinformasikan tadi, bahwa tingkat inflasi di Inggris itu juga memang masih dikatakan cukup tinggi. Ya kan, tetapi kalau misalnya memang betul adanya pada saat hari Selasa itu terjadi penurunan dari 8,7% menjadi 8,4%, berarti kebijakan BOE atau Bank of England itu dikatakan cukup berhasil. Nah, kemudian Rabu malam dan Kamis malam pun juga ada event yang menarik, di mana kemarin itu memang Powell itu pidato mengenai pengumuman suku bunga. Tetapi kalau hari Rabu dan Kamis dini hari itu akan ada testimoni atau pidato Powell mengenai perekonomian Amerika Serikat secara semester di hadapan Kongres gitu loh. Jadi mungkin juga akan sedikit menggerakkan market, nih bukannya sedikit, banyak bahkan, karena bicaranya ini Powell yang pidato di hadapan Kongres. Dan pada saat hari Rabu itu juga ada, bukan hari Rabu, hari Kamis itu ada pengumuman suku bunga dari Swiss. Ini juga diprediksi mengalami peningkatan dari level 1,5% menjadi 1,75%. Kemudian katakanlah ini nih yang cukup juga menarik. Jadi berarti hari Kamis itu tuh secara gamblang bisa dikatakan bahwa nanti akan ada dua pengumuman suku bunga, yang itu ada dari Bank of Swiss sama dari Bank of England. Kalau dari Bank of England itu juga ada ekspektasi kenaikan dari level 4,5% menjadi 4,75%. Hari Jumat akan ditutup sama rilis-rilis berita seputar manufacturing PMI, service PMI. Ini penting nggak sih? Penting, Octatrader sekalian. Karena apa? Basicnya untuk pergerakan roda industri itu ekonomi, sebelumnya ada industri. Nah, manufacturing atau service itu adalah part of the industrial untuk sebelum menuju rilis data ekonomi lanjutan. Oke. Kemudian, nah kita masuk ke sesi grafik. Secara teknikal ya, bisa dikatakan bahwa ini yang grafik Dow Jones, sedangkan ini grafik SP500. Nggak bakal pernah lupa kita ingatkan kepada rekan-rekan Octatrader sekalian, kalau bicara SP500 itu maksudnya adalah saham-saham unggulan di Bursa Wall Street sebanyak 500 perusahaan. Nah, kita bisa melihat di sini juga tendensinya itu ada trend channel yang masih menunjukkan pergerakan naik. Dari SP500 itu juga sama, masih trennya itu positif, tapi tetap kita bisa sampaikan bahwa positif waspada koreksi, karena apa? Ini sudah kita lihat ada tahanan-tahanan kalau untuk SP500 di 4510, kemudian untuk Dow Jones sendiri ada tahanan di 34971. Right? Nah, kemudian untuk technical forex major kita tampilkan itu untuk euro sama pound sterling. Nah, ini yang cukup menarik, yang betul-betul informatif bagi Octatrader sekalian, bahwa bisa dikatakan selama sepekan kemarin euro itu mengalami rebound yang cukup signifikan. Tetapi ingat, pada saat kita menarik resistance secara menggunakan indikator Fibonacci, ini ada masuk ke dalam area 61,8 hingga 76,4. Biasanya nih, kecenderungan secara teknikal kalau ada di area 61,8 sampai dengan 76,4 itu bisa jadi akan ada pergerakan koreksi secara minor. Jadi ya otomatis walaupun ini pre-positif, tetap kita katakan, kita informasikan kepada Octatrader sekalian, waspada pergerakan koreksi. Kalau pound sterling ini jelas, karena apa? Sudah cukup lama ya, dari tahun 2022 bahkan, bukan dari tahun 2023, pound sterling itu mengalami rebound atau kenaikan yang cukup signifikan, sampai akhirnya harga itu berada di atas moving average 200, dan saat ini lagi tertahan di Fibonacci 38,2%,
Yang lanjutannya kalau misalnya emang terus tetap melakukan kenaikan, dia akan ada tahanan selanjutnya di Fibonacci 50% sampai dengan 61,8%. Itu ada di angka 1.2857, 13027, dan 13198. Nah, kita ingatkan lagi, jangan khawatir yang ikut nonton ini melalui Instagram. Program ini itu kita juga masukkan ke YouTube. Jadi untuk angka-angka ini kalau mendapatkan supaya mendapatkan secara lebih detail, buka aja di YouTube channel kita. Oke. Kemudian support dan resisten komoditas. Nah, ini nih yang menarik nih bicara tradingan emas ya. Emas pada saat ini terjebak di area 1985 sampai dengan 1924 selama 2 pekan bahkan 3 pekan berjalan. Oke. Nah, inilah yang menjadi area sideway di mana mendekati area-area 1970 1985 itu Okta Traders sekali melakukan sell, kemudian mendekati area 1924 sampai dengan 1910 itu kita melakukan aksi momen buy. Tetapi bagaimana kalau misalnya dia tembus 2000 atau 1910? Prefer itu jangan ikutin karena bisa jadi tren sideway itu sudah berubah yang akhirnya betul-betul nanti akan membentuk suatu tren penurunan atau tren kenaikan. Jadi bocoran itu di situ untuk trading emas. Sementara kalau misalnya bicara minyak sendiri itu juga terjebak di range yang cukup sempit, area 60 dolar per barrel sampai dengan 80 dolar per barrel. Tetapi saat ini berdasarkan grafik ini tertahan betul di Fibonacci atau resisten 50% di level harga 75 dolar per barrel. Jadi acuannya itu adalah 75 dolar per barrel. Sepanjang itu belum true breakout, masih bisa dikatakan bahwa minyak ini masih dalam tekanan. Tetapi memang kita tulis itu tren pre-positif waspada koreksi ini sebenarnya adalah pergerakan rebound, karena secara kasat mata aja bisa dikatakan bahwa harga minyak masih ada di bawah moving average dan ini pun juga masih ada di bawah 0. Oke. Wah. Jadi nggak bakal pernah bosan-bosan kita sampaikan kepada Okta Trader sekalian bahwa pada saat kita di market selalu trade your plan and play your trade bersama Okta Investama Berjangka. Sampai ketemu lagi di pekan depan bersama saya Yosi. Bye.